1.200 lebih outlet Baba Raffi sudah tersebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan nama franchise kebab Turki Baba Raffi, bisnis ini sempat nyaris gagal di awal mereka berjualan. Mbak Nilam, jadi awalnya bagaimana nih? Sekarang sudah bisa seperti ini, 13 tahun. Awalnya dulu buka usaha bagaimana? Kita mulai pada saat itu 13 tahun yang lalu dari Surabaya. Memang kita mulainya dengan modal yang sangat kecil banget, 4 juta rupiah. Dan kita mulai benar-benar gerobak pinggir jalan, Mas, warna putih. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin berkembang dan kita pelan-pelan. Tahun pertama kita punya 6 gerobak, alhamdulillah. Kemudian tahun kedua kita bisa mengembangkan sampai 20 gerobak. Dan pelan-pelan kita mulai untuk kemitraan. Kita membuka lowongan bisnis kepada orang-orang yang berminat untuk membuka usaha yang sama. Tapi makin ke sini kita mulai memperbaiki sistemnya, kita mulai memperbaiki logistiknya, marketing dan the whole things inside. Dan kita mulai menyebut diri kita franchise. Oke, jadi dulu dimulai dengan berapa gerobak dulu? 1 gerobak, Mas. 1 gerobak dengan modal 4 juta rupiah. Oke, banyak orang bilang memulai bisnis ini banyakkan kesulitannya. Yes. Nah, kalau bisa dirunut 3 kesulitan paling besar selama mendirikan Baba Raffi itu apa? Oke, waktu itu tahun 2008 kita pernah hampir kolaps waktu itu. Karena memang pada saat itu ada krisis dunia, waktu itu dunia, dan kemudian kita juga dari Surabaya mulai pindah ke Jakarta, sehingga pada saat itu kita agak shaky perusahaannya. Tim Surabaya kita tarik ke Jakarta, tim Surabaya pun juga udah mulai kehilangan seperti anak ayam kehilangan induknya, dan Jakarta pun berkembang, tapi memang secara culture luar biasa berkembang, tapi culture-nya belum siap untuk mengimbangi perkembangan perusahaan yang kesini makin besar. Dan kita berusaha untuk memperbaiki dari sistem manajerial, sistem perusahaan, dan saya sempat sekolah S2, alhamdulillah itu bisa teratasi. Di tahun 2010. Jadi sebenarnya tumbuh terlalu cepat tapi belum siap juga nggak bagus juga ya? Iya, itu salah satu problem karena memang secara perusahaan kita dulu perusahaan rumahan. Nah, makin kesini setelah kita pindah ke gedung yang memang alhamdulillah 2000 meter square persegi, orang menuntut kita untuk lebih pelayanan, ketepatan, quality dan lain-lainnya. Nah, dulu saya sempat coba buka usaha, lalu saya mau buka usaha makanan. Orang-orang bilang, oke, kalau buka usaha makanan, pilihlah makanan yang memang makanan sehari-hari orang Indonesia. Yes. Daging ayam, mungkin tahu, tempe. Nah, tapi kebab ini kan asalnya kan bukan makanan yang dari dulu ada, apalagi makanan dari luar. Nah, apa sih rahasianya kok bisa membuat kebab ini sehingga akhirnya tuh menjadi makanan yang bisa diterima oleh kebanyakan masyarakat Indonesia? Mungkin salah satu kuncinya adalah never ending inovasi ya, Mas ya. Karena begini, memang kebab iya makanan luar negeri, burger, hotdog, sesuatu yang kita jual bukan makanan Indonesia, tapi rasanya kita adjust dengan rasa lokal. Nah, itu kuncinya, sehingga orang-orang lokal pun bisa menerima. Basically orang Indonesia terbuka kok dengan makanan baru yang dari luar negeri ataupun sesuatu yang baru ya. Tapi memang harus disesuaikan dengan lidah lokal. Sama, ketika kita buka di luar negeri pun kita juga akan adjusting dengan rasa lokal plus teknik marketing, packaging. Jadi rasa yang di luar negeri belum tentu sama dengan rasa yang di sini? Agak berbeda. Menyesuaikan dengan kesukaan lokal, begitu? Iya. Even misalkan kita buka di Bali, Mas, kita nggak akan jual beef kan, kita pasti jualnya chicken karena banyak orang Bali yang Hindu ya, mereka tidak makan. Oke. Ya, mari Mas. Seberapa pentingnya membuat menu baru dalam kelangsungan bisnis? Rata-rata kalau yang namanya di Baba Raffi, setahun kita pasti akan providing 2 menu baru. Total kita punya 16 menu dan biasanya kalau kita add 2 menu baru, pasti kita take out 2 menu baru lagi. Karena memang kita berusaha menjaga sekali supaya operation di outlet tidak terlalu banyak. Dan kemudian waste-nya pun atau bahan baku yang terbuang kita minimalisasi. Jadi benar-benar penjualannya HPP bisa terjaga dan orang pembeli juga fokus terhadap menu tertentu yang memang kita jual. Nah, kan kalian juga menyalurkan bahan baku setiap harinya ke berapa mungkin ribuan outlet ya se-Indonesia. Bagaimana menjaga mutunya? Bagaimana quality controlnya supaya ketika rasa itu sampai ke lidah konsumen, rasa Baba Raffi ya sebegitu itu rasanya, nggak berubah sedikit pun. Jadi gini, di Baba Raffi kita memotong 70% proses memasak di kitchen kita.
Jadi 70% sudah kita prepare di Baba Raffi. Jadi seperti yang kita lihat ini, tortillanya itu dalam bentuk frozen. Daging yang kita supply dalam bentuk frozen. Saus pun sudah jadi. Ketika di outlet nggak ada lagi proses masak-masak, Mas. Nggak ada lagi proses nambah garam, nambah pepper, atau apapun. Bener-bener cuman hanya proses memasak, ibaratnya apa ya, kayak memanggang, memotong tipis-tipis, dan meracik. That's it. Sayur, daging, tortilla, saus diracik jadi satu, dipanaskan, udah jadi. Jadi siapapun yang masak, rasanya sama.